Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anakku kelas 4, bagaimana kabar kalian? Semoga kalian selalu sehat-sehat semua ya. Dan tetap semangat untuk mengikuti video pembelajaran ini. Anak-anak, hari ini kalian memasuki tema 2, subtema 2, manfaat energi pada pembelajaran yang kedua ya. Sebelum kita belajar, yuk kita berdoa bersama-sama sesuai dengan agama dan keyakinan kita masing-masing agar kita mendapatkan ilmu yang bermanfaat dari video pembelajaran ini. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah anak-anak, sebelum belajar, yuk kita salam PPK dulu. Salam PPK. Cerdas, berkarakter, menyenangkan, luar biasa. Yes. Baiklah, marilah kita ikuti video pembelajaran ini sampai habis dan jangan di skip ya. Energi dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Benda-benda di sekitar kita juga dibuat dengan memanfaatkan energi. Yuk kita pelajari lebih lanjut. Setiap hari untuk menulis dan menggambar kamu menggunakan kertas. Tahukah kamu bagaimana kertas dibuat? Energi apa yang dimanfaatkan dalam proses pembuatannya? Mengapa harus menghemat kertas? Kertas diproduksi dengan menggunakan mesin yang menghasilkan energi sangat besar. Bahkan, bahan utama pembuatan kertas adalah pohon dan air. Untuk membuat satu rem kertas berukuran A4 diperlukan satu pohon yang usianya 5 tahun. Untuk menghasilkan satu lembar kertas dibutuhkan 2 gelas air. Amati di sekitarmu, tulislah manfaat kertas yang sehari-hari kamu temui. Budi, sepupu Beni, sedang mengerjakan tugas menulis dari Bu Guru. Ia menggunakan banyak sekali kertas. Ia selalu membuang setiap kertas meskipun baru beberapa kata yang ia tuliskan. Banyak sekali ya kertas yang terbuang. Setujukah kamu dengan cara Budi menggunakan kertas tersebut? Mengapa? Jelaskan alasannya. Tulislah beberapa cara untuk menghemat kertas. Jadi supaya kertas ini tidak terbuang sia-sia dan kamu bisa menghemat kertas, mungkin kalian harus berhati-hati menulisnya agar tidak mengalami kesalahan dalam penulisan tersebut. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi kita supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong, teliti saat menulis, menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan adalah hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk menghematnya ya. Jadi dengan cara bagaimana? Nah, ini caranya. Menggunakan kertas yang sisinya masih kosong. Kalian harus teliti saat menulis. Menggunakan hanya benar-benar ketika dibutuhkan. Nah, ini cara menghemat kertas. Bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah menghemat kertas? Tulis contoh-contoh pelaksanaan hak dan kewajiban secara seimbang. Ceritakan pengalamanmu menggunakan kertas. Setujukah kamu dengan penggunaan kertas tersebut? Mengapa? Ini dari gambar tadi ya. Kesimpulan dari gambar yang tadi yang saat yang gambar membuang-buang kertas ya. Jadi tidak setuju. Mengapa kita harus menghemat penggunaan kertas? Setiap proses produksi kertas memerlukan bahan kimia, air dan energi dalam jumlah yang besar dan tentu saja bahan baku yang pada umumnya berasal dari kayu. Untuk itu, penggunaan kertas harus sehemat mungkin ya, karena sumber daya untuk membuat kertas terbatas. Terus bagaimana cara menghemat kertas? Ya, yang pertama yang bisa kalian lakukan adalah tidak dengan mudah membuang kertas. Pikirkan kembali kemungkinan kertas tersebut digunakan untuk hal-hal lain. 2. Memaksimalkan penggunaan kertas, yaitu menggunakan semua bagian sisi kertas seperti saat mencetak menggunakan kedua sisi kertas. Nomor 3. Mengumpulkan sisa-sisa kertas untuk dapat diolah atau didaur ulang lagi. Nomor 4. Maaf ya tadi nomor 3 ini nomor 4. Koran, majalah atau kalender bekas dapat digunakan untuk membungkus. Nomor 5. Ketika akan mencetak suatu dokumen, cobalah mempertimbangkan prioritas dan kebutuhannya.
Jika dokumen itu perlu dicetak, gunakan kedua sisi kertas. Nomor 6, menggunakan kertas hanya saat dibutuhkan saja. Nah, itulah cara menghemat kertas. Ketika kita menghemat kertas, kita ikut menghemat penggunaan energi. Kita juga menghemat pohon-pohon di hutan. Kita ikut menjaga bumi supaya setiap orang bisa hidup nyaman di bumi. Nah, contoh pelaksanaan kewajiban yang seimbang. Nah, ini misalnya penggunaan kertas yang boros mengakibatkan pemborosan sumber daya alam. Sebaiknya ketika kita menggunakan kertas, kita gunakan dengan bijak. Misalnya saat menulis menggunakan kedua sisi sehingga dapat menghemat kertas. Dengan menggunakan kertas sesuai kebutuhan, kewajiban kita melestarikan sumber daya alam sudah dilaksanakan. Selain itu, kita juga memperoleh hak, yaitu menggunakan kertas tersebut. Nah, ini tentang kewajiban dan hak kita dari penggunaan kertas. Jadi kewajibannya kita menggunakan kertas itu tidak boleh boros, dan hak kita adalah memperoleh hak menggunakan kertas. Sekarang saatnya kamu berlatih dengan temanmu untuk menyanyikan lagu menanam jagung dengan tempo sedang ya. Bahkan dengan tepuk tangan atau ketukan untuk mengiringi kamu bernyanyi. Bernyanyilah dalam kelompok, mintalah pendapat temanmu. Apakah saat kamu bernyanyi sudah sesuai dengan tinggi rendah nada? Apakah sesuai dengan tempo? Nah, kalian bisa meminta pendapat dari teman kalian. Selanjutnya kalian bisa mengasah kemampuan kalian untuk mengerjakan beberapa soal ini ya. Ini contohnya. Contoh kegiatan di bawah ini yang bisa membahayakan diri adalah ini pilihannya A, B, C. Bisa kalian tulis apabila sudah menemukan jawabannya atau sekedar kalian membaca pada video ini. Nomor 2, tubuh manusia mudah tersengat aliran listrik karena tubuh manusia banyak mengandung A, besi, B, air, C, tanah, D, rambut. Mengandung tanah itu ya. Masa manusia mengandung banyak tanah? Nomor 3, hidup hemat energi listrik bisa bermanfaat bagi kehidupan antara lain yaitu bisa kalian pilih ya pada A, B, C atau D ya, bisa dipilih ini jawabannya. Kalau kalian sudah menemukan jawabannya bisa kalian tuliskan. Selanjutnya nomor 4, sumber energi yang telah dianugerahkan Tuhan kepada kita harus senantiasa kita gunakan secara bijak dan hemat. Yaitu antara lain supaya bagaimana ya? Apakah A, B, C, D? Nah, apakah umat manusia terbatas dari energi? Apakah hewan dan tumbuhan bisa segera punah? Apakah generasi setelah kita juga bisa menikmatinya? Yang D, apakah setiap anak cucu kita bisa kaya raya? Nah, kalian bisa memilih jawaban dari option A, B, C atau D. Nomor 5, salah satu cara mengajak teman kita di sekolah untuk berhemat energi antara lain adalah dengan bagaimana cara menghemat energi ya? Apakah A, memberi hadiah yang banyak kepada teman? Apakah B, memaksa teman untuk hemat energi? C, memasang poster hemat energi di kelas? Atau D, melarang teman naik sepeda motor? Nah, selamat mencoba dan terus semangat. Demikian tadi pembelajaran yang bisa Ibu sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangan. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.